warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Musalla Baitul Jannah. Alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita terkait dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, dan kita masuk ke halaman 44, hadis yang ketujuh yang berjudul Agama adalah Nasihat. Langsung saja kita baca bunyi hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, maka para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan juga untuk pemimpin kaum muslimin dan juga seluruh umatnya atau seluruh rakyatnya, kaum muslimin. Rawahul Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka yang perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selama ini kita menganggap yang namanya nasihat itu adalah memberikan nasihat, apa ya? Nasihat itu memperbaiki sesuatu gitu ya. Memberikan masukan yang positif, membenarkan apa yang keliru, meluruskan apa yang bengkok. Itu nasihat yang biasa kita pahami. Dan itu juga saat itu sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Namanya nasihat itu ya ketika ada yang melakukan kesalahan terus kita luruskan, itu namanya nasihat. Ketika Rasulullah mengatakan nasihat untuk Allah, maka itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Masa kita menasihati Allah? Berarti di sini nasihat punya makna lain. Karena kita nggak mungkin menasihati Allah. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita memahami hadis itu sebagaimana pemahaman para ulama. Bedanya orang yang belajar dengan membaca dan belajar dengan berguru, itu ketika menemukan hal-hal seperti ini, maka dia akan mendapatkan jawaban yang benar seandainya dia bertanya kepada guru atau ada yang mengajarinya. Seandainya jenengan itu cuma membaca matan atau kitab aslinya hadis arba'in, itu pasti akan menemukan sebuah iskal. Iskal itu kerancuan. Masa Allah dinasehati? Maksudnya gimana ini? Nah, maka kita akan membahas yang pertama adalah makna nasihat untuk Allah. Apa sih nasihat untuk Allah itu?
Para ulama menjelaskan nasihat untuk Allah itu maksudnya pertama kita harus menjadikan hati kita ini beriman hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Itu disebut dengan tauhid. Kalau kita baca sabab nusulnya Qul huwallahu ahad nih Bapak Ibu nih. Qul huwallahu ahad itu kan artinya katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Niki enten cerita nih. Saat itu orang-orang Yahudi itu membanggakan, kami itu punya anak Allah namanya Uzair. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan kami juga punya anak Allah namanya Isa atau Yesus. Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW langsung mendapat wahyu dari Allah, turun ayat Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau keyakinanmu itu Allah itu cuma satu. Allahu somad, dia itu yang maha kuat lagi maha perkasa. Lam yalid walam yulad, dia itu tidak melahirkan sehingga nggak punya anak siapapun itu, dan dia juga tidak dilahirkan. Yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dilahirkan dari sesuatu yang lain, karena Tuhan itu letaknya yang paling tinggi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah atau Tuhan. Nah, maka di sini sudah ditutup dari jauh-jauh hari, tidak ada yang boleh mengatakan di antara umat Islam Muhammad ini anaknya Allah. Nah, sehingga maksudnya nasihat untuk Allah itu kita harus mentauhidkan Allah. Kita itu tidak boleh mengimani Allah dengan tandingan-tandingan yang lainnya. Dan tauhid nih Bapak Ibu kalau dijabarkan itu banyak sekali. Mungkin enten yang jenenge tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kita percaya Allah itu yang mengatur segalanya, bukan yang lain-lainnya. Contohnya kita sekarang dihadapkan dengan kenaikan harga-harga. Nah, kita punya tauhid rububiyah yang baik, maka kita akan yakin yang ngasih rezeki saya kemarin itu Allah, yang ngasih rezeki saya hari ini itu Allah, dan yang jamin rezeki saya besok itu juga Allah. Maka para ulama mengatakan zat yang memberikan rezeki kepadamu di saat harga-harga itu rendah itu sama dengan yang memberikan rezeki kamu di saat harga-harga itu tinggi. Nah, maka kalau kita itu punya tauhid yang benar, kita tidak akan terlalu khawatir dengan segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Semua boleh berubah, yang penting keimanan kita jangan sampai berubah. Ada juga tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu tauhid ibadah. Apapun bentuk peribadatan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jenengan berkurban itu hanya untuk Allah. Memberikan makanan itu juga karena Allah, bukan karena yang lainnya. Makanya tidak boleh kita meletakkan sesaji-sesaji, itu tidak boleh. Syirik. Kemudian kita itu sholat hanya untuk Allah, jangan sampai karena kita sungkan, pekewuh dan sebagainya. Nah, semua ibadah itu karena Allah. Bahkan ngaji pun ya karena Allah, jangan karena sungkan dan sebagainya. Pokoknya semua ibadah itu hanya untuk Allah, itu uluhiyah. Dan ada lagi satu al-asma wa sifat, Allah itu punya nama-nama yang baik, setiap nama itu menunjukkan sifatnya dan setiap sifat itu menunjukkan perbuatannya. Misalkan Allah itu Ar-Razzaq, punya nama Ar-Razzaq, artinya Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu punya nama yang 99, Al-Asmaul Husna. Setiap nama itu adalah nama Allah. Al-Ghaffar, Allah punya nama Al-Ghaffar, dan itu artinya Allah maha pengampun. Jadi satu nama itu mengandung nama dan sifatnya. Kemudian juga kita itu harus senantiasa mentaatinya. Allah itu sudah menentukan mana yang halal, mana yang haram. Kemarin kita sudah membahas. Aturan itu jelas. Innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun. Sing halal jelas, sing haram jelas.
maka jangan sampai menabrak-nabrak atau mencari-cari celah. Orang Yahudi itu pernah, Pak, mereka itu dilarang makan lemaknya hewan sembelihan. Jadi seandainya mereka nyembelih sapi itu nggak boleh makan bagian lemaknya, kecuali lemak yang nempel di daging yang nggak bisa dihilangkan, maka itu boleh. Tapi gumpalan-gumpalan lemak itu haram untuk mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ngakali syariat. Lemak itu nggak mereka makan, tapi mereka panaskan menjadi minyak. Karena orang dulu itu minyak lemak itu punya banyak manfaat, bisa untuk bahan bakar, bisa juga untuk melapisi kapal. Nah, kemudian setelah itu mereka jual, dan kemudian setelah mereka dapat uang, uangnya baru diberikan makanan. Maka ini dicela oleh Allah. Kamu itu yang dimaksud haram lemak atas diri kalian itu ya tidak boleh menjualnya, memakannya. Karena apa yang haram untuk dimakan otomatis haram untuk diperjualbelikan. Jenengan dodolan khomer loh, aku nggak minum, aku cuma jual. Itu nggak boleh. Semua yang halal, yang haram untuk dimakan, maka jual belinya haram. Di peristiwa yang lain, mereka juga ketika hari Sabtu ditetapkan untuk beribadah, nggak boleh untuk berniaga, nggak boleh untuk bekerja. Akhirnya mereka itu ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan-ikan di lautan itu tidak menampakkan dirinya. Dan ketika hari Sabtu kok ikan ini banyak sekali. Akhirnya mereka tebar jaring di hari Jumat, hari Sabtu mereka tidak kerja, tapi hari Ahadnya, hari Minggunya mereka angkat jaringnya. Sehingga akhirnya Allah marah dan diubah semuanya menjadi kerang. Itulah ketika kita menyiasati, mengakali apa yang haram agar menjadi halal. Sesuatu yang haram ya jelas haram, nggak boleh kita mencoba untuk menjadikannya halal. Dan perlu diketahui bahwa ketika Rasulullah mengatakan lillah, nasihatul lillah, ketika kita nasihat, memberikan nasihat kepada Allah, itu sejatinya Allah itu nggak butuh dengan nasihat kita. Maksudnya Allah nggak butuh dengan semua apa yang kita berikan untuk Allah. Justru itu semua akan kembali ke kita. Itu semua demi mendapatkan ridho Allah. Karena semua dari kita tidak akan bisa masuk surga hanya mengandalkan amalan. Kita itu masuk surga dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu didapat dengan ridhonya Allah. Itu arti dari nasihat untuk Allah. Kemudian yang kedua, apa itu nasihat untuk Al-Quran? Maksud dari nasihat untuk Al-Quran adalah, atau kitabullah adalah, jenengan semua masih di rumah punya Al-Quran. Saya pernah dikasih sebuah pertanyaan oleh guru saya dulu. Al-Quran itu kitab suci atau pedoman hidup? Loh, bedanya apa kitab suci sama pedoman hidup? Ternyata beliau mengatakan, kalau orang Indonesia kebanyakan sekarang itu baru menganggap Al-Quran sebagai kitab suci, sehingga mereka mensucikannya, ditaruh di almari, ditaruh di tempat kaca, dijaga kebersihannya, tapi tidak pernah dibaca dan dipahami untuk diamalkan. Padahal sejatinya Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman hidup. Sebagaimana di pembukaan Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia itu menjadi huda, petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jenengan ingin menjadi kategori masuk ke orang yang bertakwa, harus mulai menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Maksudnya apa? Jadi Al-Quran itu jenengan baca, jenengan perbagus bacaannya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Saya itu punya majelis di daerah Nogosari, Bapak Ibu. Pesertanya itu ibu-ibu pasar, ibu-ibu pasar jualan di pasar Mangu.
Sehari-hari mereka itu tukang tani. Mereka itu berkumpul, kemudian pingin bisa belajar Al-Quran. Sudah sepuh-sepuh matanya. Dan ternyata ketika ada kemauan, dulu itu saya ngajari dari awal itu dari Iqra alif bata. Saya bawa kertas besar sekali, kemudian saya ajari bata saja. Sampai sekarang alhamdulillah setelah 2 tahun berjalan sudah masuk Al-Quran dan sudah juz 30 sudah selesai, juz 29 sudah selesai, juz 28 sudah selesai. Dan setiap kita membaca setengah jamnya itu kita bahas apa yang kita baca. Dan lama-lama alhamdulillah yang tadinya jauh dari sama sekali nggak mudeng tentang Islam sudah mulai mudeng, bahkan sudah mulai bisa nilai, oh iki imamnya bacaannya keliru iki, kudune dawane orang ngono. Dan itu ternyata bisa. Dari sini saya melihat bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sing menjadikan kita itu terlambat belajar itu biasanya rasa sombong, gengsi, merasa diri kita itu sudah bukan waktunya belajar itu. Kalau sudah ada barrier itu, ya sudah. Kalau sudah ada penghalang itu, ya mau jenengan itu difasilitasi sama Allah seperti apapun, nggak akan bisa. Maka jangan sampai kita itu pinter bahasa macam-macam, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa apapun itu. Tapi ketika berbicara dengan Allah kita nggak paham. Karena sejatinya jenengan buka Al-Quran itu Allah sedang berbicara dengan Anda. Kalau Anda ingin ngobrol dengan Allah, ya udah baca Al-Quran sambil dibaca maknanya. Nah, nasihat terhadap Al-Quran itu kita membacanya, nek saged menghafal gitu bagus. Tapi tidak ada dalil satupun yang mewajibkan kita itu hafal Al-Quran. Karena yang diwajibkan itu kita mengamalkan Al-Quran. Sekarang itu banyak orang hafal tapi tidak ngamal gitu. Itu benten kali generasi terdahulu. Orang-orang dulu itu mengatakan bahwa sekarang dulu kami itu susah ngapal tapi sama Allah dimudahkan untuk mengamalkan. Makanya nek sahabat niku apal Al-Baqarah niku ulama Bapak Ibu. Dan mereka itu model ngapalnya itu 10 ayat dihafalkan, diamalkan, nek dereng diamalke kabeh, dereng pindah ke selanjutnya. Sekarang zaman kalian, maksudnya zaman murid-muridnya sahabat, kalian pinter-pinter, ya ilmunya banyak, tapi susah untuk mengamalkan. Dan sepertinya itu juga terjadi sekarang. Banyak hafidul Quran, tapi nggak paham dengan apa yang dibaca. Bahkan mohon maaf, ini lagi banyak sekali kiai-kiai yang atau gus-gus yang terjerat kasus-kasus asusila dan sebagainya. Itu kan berarti itu tidak mencerminkan apa yang mereka hafalkan. Kemudian ditadaburi maknanya. Pak, Bu, kalau jenengan mau tahu, setiap membaca Al-Fatihah itu jenengan dialog sama Allah. Ketika jenengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah. Allah itu menjawab, hambaku ini sedang memuji Allah. Dan setiap ayat itu disebutkan dalam hadis, Allah itu senantiasa menjawab apa yang kita ucapkan. Makanya dulu itu biasanya Rasulullah nek maca Al-Fatihah itu enten jedane sedikit-sedikit. Jadi ada berhentinya. Karena itu dialog dengan Allah. Kita tadaburi maknanya dengan mengikuti majelis ilmu. Ini salah satu tujuannya kita berkumpul ini untuk memahami Al-Quran Bapak Ibu. Walaupun kita di sini kita bahas hadis, orang tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa belajar hadis. Karena Al-Quran itu petunjuk umum, sedangkan petunjuk khususnya atau rinciannya ada di hadis. Kalau di Al-Quran sholat itu hanya disebutkan wa aqimus sholat, kerjakan sholat di penghujung malam maupun di penghujung pagi maupun petang maupun pagi ataupun malam, dan di tengah matahari ketika ada di tengah-tengah. Nah itu kan butuh penjelasannya dari hadis. Jadi mboten
disebutkan di Al-Quran itu nggak pernah ada dalile sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, itu nggak ada di Al-Quran. Jenengan nggak akan temukan. Yang ada itu perintah umum, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Dan misalkan ayatnya itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban untuk orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Ya sudah, ngoten tok perintahnya. Ini nggak disebutkan waktunya apa saja. Nah, maka dengan hadis nanti kita akan tahu, oh ternyata waktunya itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian juga tentunya kita berupaya untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dengan baca Al-Quran. Misalkan ayat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita semua bersaudara. Yuk kita benar-benar gimana merealisasikan kita semua itu sama-sama bersaudara karena kita seiman gitu. Bicaranya memupuk persaudaraan, bukan perpecahan. Misalkan ada ayat yang melarang kita untuk saling mencela antara satu dengan yang lain. Bahkan ada larangan kita itu menggibah. Ya jangan sampai kita melakukan itu semua. Diamalkan. Nah, kalau sudah mengamalkan, kita punya kewajiban mengajarkan. Balighu anni walau ayah. Ini semua sudah hafal semua. Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Bapak punya kewajiban didik istri. Istri punya kewajiban didik anak. Nah, maka jenengan bagaimana perilaku anak, bagaimana perilaku istri itu besok yang ditanya itu bapak itu. Kita ini Pak, Bu, laki-laki itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Mungkin ya, sak elek-eleke suami di dunia mau turu-turu wae dolanan HP wae katanya. Sesuk ning akhirat niku sing menanggung seluruh perilaku anak dan istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau boleh seseorang sujud dengan orang lain, maka aku perintahkan wanita itu sujud ke suaminya. Karena jenengan urip misalkan bebojoan teng donya itu dari usia 25 sampai 60. Berarti berapa tahun itu Bapak Ibu? 60 kurangi 25. Pinten itu? 35 gitu. Iya benar. Nah, misalkan 35 tahun itu pembagian tanggung jawab itu seimbang, dalam artian semua pemimpin laki-laki tanggung jawab sama keluarga, istri sama anak-anaknya dan rumahnya, kemudian seorang pegawai itu bertanggung jawab kepada tuannya. Tapi nanti di akhirat semua ditanggung oleh laki-laki, kepala keluarga. Pokoknya apapun yang terjadi jenengan sing ditekok isik. Misalnya kok dereng nutup aurat dengan baik, engko sing lanang sing ditekok isik. Kowe dhisik wis ngajari bojomu. Misalkan kok burung sholat dengan baik, anaknya nggak mau sholat, nanti sebelum Allah itu menghukum anaknya, orang tuanya ditanya dulu. Karena kan dulu pernah Bapak Ibu, Umar niku ditekoni seorang bapak-bapak. Terus bapak-bapak ini mengeluh, wahai Amirul Mukminin, anakku ini kurang ajar banget sama saya. Kemudian anak ini nggak terima yang diadukan ini. Sesungguhnya yang durhaka itu bukan saya, tapi dia, wahai Amirul Mukminin. Jadi setelah Umar itu diadukan, Umar tuh nasihati anak ini. Anak itu nasihati Umar itu. Kamu tuh jadi anak buat sing berbakti, bapakmu itu sudah menghidupimu dan sebagainya. Ternyata anak ini langsung menyanggah Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukan saya yang durhaka, tapi bapak saya durhaka duluan ke saya. Umar kaget, loh kenapa kok bisa seperti itu?
Karena dia membuat 3 kesalahan atas diri saya sebelum saya membuat kesalahan kepadanya. Yang pertama, dia itu dulu milih ke ibu saya asal-asalan. Jadi dia itu dulu pertimbangan menikahnya yo asal waton wedok wae. Orang ada pertimbangan sing agama atau apa gitu. Yang kedua, dia itu tidak memilihkan saya nama yang baik. Bapak Ibu, nama itu doa, dan nama itu kelak akan dijadikan panggilan di hari akhir nanti. Jadi namanya jenengan itu, namanya anak jenengan itu akan nempel sampai kehidupan akhirat nanti. Nah maka ojo sembarangan boleh jeneng. Mentang-mentang pingin kembali ke Al-Quran kemudian sembarangan ngambil dari Al-Quran. Misalkan dinamai sayatin gitu. Sayatin ini jamaknya seton padahal gitu. Ya nggak boleh kayak gitu. Lah pun juga ning Al-Quran karena ikhwana sayatin gitu misalkan. Ikhwana sayatin ini jenis kanca-kancane seton. Gitu. Kasih nama anak yang bagus itu sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Dan yang ketiga, dia tidak pernah mengajarkan saya satu huruf pun dari Al-Quran. Orang tahu diajari ngaji. Maka ojo jadi wong tua sing rugi Bapak Ibu. Anaknya pinter fisika, kimia, biologi, semuanya dilahap habis. Neng giliran ngaji raiso. Bukan berarti jenengan nggak boleh anaknya belajar itu semua, boleh bahkan harus. Cuman kudu seimbang. Karena kita hidup itu cuman sebentar di dunia, kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Cik dowo banget. Nah maka kita itu harus mendidik anak-anak kita tidak hanya dari sisi dunia tapi juga ukhrawinya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, Al-Quran itu nanti salah satu yang akan menolong kita di hari kiamat. Sanes HP ning jenengan. Ya kenapa saya kaitkan dengan HP? Ya karena saya ini yang dibuka itu paling sering HP tinimbang Al-Quran. Survei itu mengatakan orang bisa sekali satu hari membuka HP itu 250 kali Bapak Ibu. Ning Al-Quran kadang ya nek pas tadarus Ramadan kok. Padahal hadisnya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Di sini tuntutannya cuma mau cotok, boten sejauh mengamalkan. Sing penting jenengan bocose. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya dia itu akan datang pada hari kiamat syafi'an. Syafi' niku penolong Bapak Ibu. Penolong sing narik kita besok ketika kita itu seandainya kebaikannya habis, nggak cukup, maka kita mungkin masih punya keburukan yang harus dicuci di neraka. Bisa jadi nanti Al-Quran akan datang menolong di kuburan nanti, jangankan di akhirat, di kuburan lah. Di kuburan itu salah satu yang menerangi jenengan itu ya Al-Quran sing jenengan baca. Maka nggih, mari kita bareng-bareng Bapak Ibu. Tantangan hari ini itu luar biasa. Nek maca Quran 5 menit itu turu ngantuk. Maca HP ini iso 2 jam melek gitu. Nah, maka ini refleksi bagi kita semua. Ini saya nggak nasihatin jenengan toh, ini nggih untuk diri saya juga. Gitu. Karena memang seperti begitu Bapak Ibu. Kita itu nek maca Quran itu ya karena gambarnya kuwi tok, tulisan tok. Motoe nek ndang ngantuk wabon. Gitu. Nek HP itu 30 detik langsung ganti-ganti terus. Short reel dan sebagainya. Gitu. Itu juga aslinya membakar otak kita jadi kosong. Makanya fokus anak-anak sekarang ini nggak bisa lama. Kenapa? Ya karena wis luar biasa disuguhkan dengan tontonan yang berganti terus. Bahkan mohon maaf ya, film biasa itu kadang sapayu gitu. Doraemon dan sebagainya yang dulu kita tunggu setiap tampilnya itu. Apa nek ngantek ono iklane itu kok wis sapayu gitu TV ini. Karena sekarang itu sudah dijejali dengan tontonan-tontonan yang luar biasa. Nah kita sebagai bapak ini ngasih contoh.
pingin anak kita itu nyekel Quran, maka dia harus melihat bapak ibunya pegang Al-Quran. Ya harus dimulai bapak ibu sebelum penyesalan datang. Kemudian selanjutnya nasihat untuk Rasul, artinya kita mempelajari sunnahnya, membenarkan risalahnya, mencintai ajarannya, mentaati napa sing dingendikan ke Rasul kita ikuti. Bahkan Allah itu meletakkan cintanya sejauh mana kita itu mentaati Rasulnya. In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu itu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka kamu akan mendapatkan cinta Allah. Bapak Ibu, nek jenengan dapat cintanya Allah, uriping jenengan tuh enak banget. Mungkin ujian memang silih berganti datang, tapi selama jenengan punya Allah, jenengan pasti bisa melewatinya. Mengapa kok kita itu terasa berat? Mengapa kita itu capek? Urusan nggak ada habisnya. Ya karena mungkin kita masih jauh dengan Allah gitu. Itu kalau mendapatkan cinta Allah, jangan dikira nek dapat cinta Allah kita nggak diuji. Jangan salah. Semakin tinggi iman kita, ujian semakin besar. Tapi kalau orang punya keimanan sebesar apapun ujian itu akan terasa kecil. Karena letaknya itu di hati kita kuncinya Bapak Ibu. Jenengan gelas kecil dikasih garam sak sendok diaduk, niku nggih krasa asin gitu. Karena gelasnya banyunya cuma sak gelas kecil gitu. Tapi coba kalau garam itu sesendok dilempar ke telaga, meh jenengan aduk ping 100, ora bakal masin. Masalah itu sama aja sebenarnya. Ketika hati kita itu sempit, sekecil apapun jadi besar. Tapi kalau hati kita lapang, dan yang bisa melapangkan hati itu hanya Allah, maka kita akan bisa menjalani semua tantangan ini dengan lancar. Makanya Rasulullah itu dikasih kelebihan sama Allah, alam nasroh laka sadrak. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Seberat apapun ujian yang menimpa Rasulullah, maka itu bagi Rasulullah kecil sekali. Mungkin yang jenengan belajar sirah Bapak Ibu, wah luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu dipresur seperti itu ujiannya. Tapi ternyata bagi beliau semua boleh hancur, semua boleh diambil. Yang penting keimanan jangan. Sehingga apapun yang terjadi, beliau itu santai-santai saja. Bahkan seandainya nyawa terancam, beliau itu nggak ada rasa takut sama sekali. Sampai-sampai pernah beliau kondisi tidur, pedangnya diambil musuh, terus pedang itu ditaruh di leher beliau. Orang ini kemudian tanya ke Rasul, Muhammad, siapa sekarang yang bisa melindungi kamu? Rasulullah dengan tenang, dengan santai menjawab, Allah. Maka seketika itu langsung bergetar tangannya, dan kemudian terlepas pedangnya jatuh. Dia gemetar karena takut dengan wibawanya Rasulullah. Pedangnya diambil oleh Rasul, gantian diacungkan ke lehernya dia. Sekarang kalau kamu siapa yang melindungi kamu? Dia jawab nggak ada. Tapi setelah itu Rasulullah nggak membunuh orang itu, dibiarkan saja. Tapi yang jelas di sini, setinggi apapun, seberat apapun ujian, bahkan seandainya nyawa itu terancam, kalau kita punya Allah, niscaya kita nggak akan pernah. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita itu ingin memberikan nasihat kepada Rasulullah, maka kita bisa mempelajari sirah beliau, kemudian menghidupkan sunnahnya, kemudian membela ajarannya. Jangan sampai kita itu nek wis sinau tentang sunnah, kemudian kok ada orang yang menghina sunnah Rasul, kita diem aja. Kita harus membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong aja meneng wae nek misale Rasul diejek. Enggak boleh. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslimin. Nah ini lagi
apa nih, sedang kayaknya dengan hari ini kayaknya ada korelasi dengan hari ini sangat kuat. Saat ini mahasiswa lagi demo gitu ya. Saya nggak akan bahas hukum demo, tapi yang jelas di Islam itu ada alur bagaimana kalau kita itu ingin menasihati seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu kita itu jangan mencela pemimpin dulu Bapak Ibu. Kita harus banyak-banyak mendoakan. Ini untuk pemimpin Islam ya, mas saya ya, kaum muslimin ya. Dia muslim gitu ya. Nah, doakan kebaikan untuk mereka. Kenapa? Seorang ulama salaf pernah ditanya, kalau kamu punya satu doa yang mustajab, lo pakai untuk apa? Maka dia mengatakan, akan saya pakai untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Loh kenapa? Karena kalau saya doa untuk diri saya, manfaatnya cuma buat saya aja. Tapi kalau saya berdoa untuk pemimpin, maka yang mendapatkan kebaikan pemimpin itu seluruh rakyat. Nah, maka jangan pernah kita itu lupa untuk mendoakan kebaikan agar dijaga oleh Allah, agar dia itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, agar pemimpin-pemimpin kita itu senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah, jangan suka melabrak hukum Allah. Kemudian kita juga mentaati dalam hal-hal yang ma'ruf. Nek enten perintah ingkang boten bertentangan dengan syariat, ya wajib kita kerjakan. Tapi kalau misalkan perintah itu tidak sesuai dengan syariat, ya sudah, kita nggak boleh untuk mengiyakan. Bahkan seandainya taruhannya nyawa, itu nggak boleh. Saya tuh sering mendapat cerita, dulu itu enten sing jenenge asas tunggal. Di mana kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Bagi orang Islam, tidak boleh meletakkan pedoman selain Al-Quran, Bapak Ibu. Walaupun aslinya Pancasila itu nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak masalah kita amalkan. Tapi tetap yang paling tinggi itu harus Al-Quran. Maka banyak ulama-ulama yang menolak, walaupun nanti resikonya masuk ke penjara, dieksekusi. Bahkan banyak yang dibunuh. Nah, maka kita taat kepada pemimpin selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Aturan apapun selama tidak bertentangan kita ikuti. Tapi kalau bertentangan maka kita berlepas diri. Karena ada sebuah ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Bisa kita upayakan bagaimana kita titip pesan ke para ulama, orang-orang yang dekat dengan para pemimpin, para pejabat. Apalagi kalau misalkan kita punya pejabat-pejabat yang beriman, maka itu yang imannya bagus, itu harus kita syukuri. Adapun bagaimana peristiwa sekarang, demo-demo yang terjadi, ya mohon maaf, bagi saya itu banyak sekali kepentingan yang menunggangi, rentan sekali. Dan ketika kita timbang, dalam Islam itu ada yang namanya mafsadat dan mudarat. Kalau kita itu mendapati mafsadatnya lebih besar, ada maslahat dan ada mudarat. Kalau dampak positifnya itu lebih besar, silahkan kerjakan. Tapi kalau dampak negatifnya jauh lebih besar, maka tidak boleh dikerjakan. Misal yang terjadi justru pembakaran dan sebagainya, itu justru merugikan kita. Karena nanti akan ada anggaran lagi untuk perbaikan, dan itu adalah peluang untuk korupsi lagi. Semua proyek pengadaan, pembangunan dan sebagainya itu sangat rentan dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian nasihat kepada kaum muslimin adalah kita itu saling amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan pembimbingan baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Kemudian juga harus menutup aib sesama muslim. Nasihat itu tidak boleh dilakukan di tempat umum. Jenengan menasihati di tempat umum itu sama saja mempermalukan seseorang. Harus di tempat yang privat, 2 mata, 4 mata gitu ya. Kemudian
nanti ada adab-adab nasihat. Di sini ada di poin 8 langsung sebagai penutup adab nasihat. Pertama itu nek nasihat itu tujuannya lillah. Kita itu murni karena kecintaan kita kepadanya karena Allah. Kita nggak mau saudara kita itu nanti terjatuh dalam kemaksiatan. Makanya kita harus mengikhlaskan dulu niat kita dalam menasehati. Jangan sampai nasihati itu nanti malah nyalah-nyalah, menghakimi. Nah, itu nggak boleh. Harus merangkul, bukan memukul. Kemudian dilakukan secara rahasia, itu untuk menjaga nama baik, untuk menjaga kehormatan. Kemudian lemah lembut dan santun. Artinya apa? Pilih kata-kata yang baik, pilih waktu yang tepat. Waktu itu tidak semua kata yang baik itu baik gitu ya. Harus nunggu waktu yang tepat. Nek dia lagi emosi itu nggak akan bisa menerima perkataan Bapak Ibu. Orang nek lagi emosi itu nggak iso mikir. Nunggu waktu redanya kapan. Nek perlu nunggu pas dia nencek bunga seneng. Biasanya orang yang lagi suka hatinya, lagi enak hatinya itu lebih mudah menerima nasihat daripada ketika dia itu lagi ruwet pikirannya. Kemudian tampakkan kasih sayang. Pilih waktu yang tepat dan sebenarnya lebih dari sekedar nasihat. Ketika kita ingin memberikan nasihat, kita harus melakukan apa yang kita nasihatkan. Jangan sampai jenengan seneng nasihati wong ning cuman jargon. Iso ujar ra iso nglakoni. Nek jenengan itu wis ngoten niku, masih ngoten niku orangnya tahu bahwa jenengan itu berkebalikan dengan apa yang jenengan nasihatkan, mesti mau dipaido jenengan itu. Alah, sedengane ngandani ning ra iso nglakoni. Nah, maka ada konsep namanya al-qudwah qabla dakwah. Qudwah itu artinya teladan, dakwah itu artinya menyampaikan. Jenengan sebelum menyampaikan harus memberikan teladan. Karena sejatinya manusia itu, apalagi anak-anak, lebih banyak menangkap dari apa yang dia lihat, bukan yang dari dia dengar. Makanya nih jenengan pengen anak sregep ning masjid, wis ora usah kakean omong, geret tangannya, ajak ke masjid sholat 5 waktu. Nanti dia akan paham sendiri, otomatis. Daripada dia itu diceramai terus, leng ngaji yo kae lho, TPA ono mangkat. Ning bapaknya ora tau ngaji, ora tau ngapa nanti percuma itu semua. Apalagi nyuruh anaknya ke masjid tapi bapaknya nggak pernah ke masjid, ya berat. Atau yang lebih parah lagi gitu, ngongkon sholat nih Pak Era tahu sholat. Karena sekarang itu banyak Bapak Ibu orang yang nggak sholat. Wong Islam sing ra sholat itu kata ya sholat nih seminggu sekali, Jumatan tok. Sing luwih parah setahun sekali, Idul Adha atau Idul Fitri gitu. Ya wis anake ngoten niku. Dan yang terakhir adab niku kudu sabar. Ojo maksa. Jenengan tugasnya memperingatkan, bukan mengubah orang. Yang bisa mengubah orang itu Allah. Nek jenengan orientasi nasihat itu hasil, jenengan bakal mutung nek omongannya ra dirungokne. Paling jenengan nanti nasihati 1-2 kali terus wah paling ra dirungokne. Nah itu salah. Nasihat itu harus diulang terus. Nek jenengan ikhlas karena Allah, tidak akan ada kata untuk menyerah dalam menasihati seseorang. Walaupun nggak didengarkan nggak masalah. Mungkin nanti nasihat yang ke-1000 baru dia bisa mendengar, bisa mendapat hidayah. Karena kita itu hanya diperintah untuk menyampaikan, bukan untuk mengubah seseorang. Yeah. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Itu sebenarnya enten kisah tentang Harun Ar-Rasyid nih. Kisah jenengan baca di rumah. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Nek nggak ada berarti paham kabeh alhamdulillah gitu ya. Jadi tinggal ngamal ke ya.
Jadi tinggal jenengan amalke karena wis paham kabeh. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ini walaupun singkat hadisnya cuma nasihat, ning sing jenenge nasihat niku resikonya banyak gitu. Dan namanya kita menasehati niku berarti tandanya kita sudah mulai menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika jenengan mulai ibaratnya ingin menjadi seorang yang memperbaiki keadaan, maka di situ ada tantangan. Enten sing jenenge soleh, enten sing jenenge muslih. Soleh jenengan apik nggo awake dhewe. Sregep poso, sregep ngaji, sregep salat, sregep ning masjid. Nek ijek dadi soleh, jenengan ora bakal ana tantangan apa-apa. Jenengan bakal disenangi orang-orang karena semua orang soleh itu pasti disenangi sekitarnya. Ning nek wis mulai muslih, muslih niku artinya memperbaiki sekitarnya. Jenengan mulai ngandani sing keliru, jenengan cuma mulai meluruskan yang bengkok, maka siap-siap saja jenengan akan dimusuhi. Karena sejatinya dulu Nabi Muhammad ketika beliau menjadi orang soleh, maka Nabi Muhammad dicintai oleh orang seluruh Mekah. Tapi ketika beliau mulai memperingatkan, memberikan nasihat, mulai ada tantangan-tantangan, mulai ada cacian, makian, serangan, bahkan ancaman pembunuhan. Dan terakhir diusir dari kota Mekah. Nah maka ketika kita sudah mulai menasehati, entah itu untuk diri kita ataupun orang lain, untuk Allah, Rasul dan sebagainya, maka kita harus siap menanggung resikonya, karena yang namanya keimanan itu pasti akan dibarengi dengan ujian. Aku lupa lihada astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.